Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman mengenai BSDE ya. Ada yang tanya, "Bang, kenapa sih saham BSDE itu turun terus gitu ya? Sempat menyentuh harga 1.200 kemudian turun menjadi sekitar 1.040 gitu ya." Saya akan coba jawab dalam video kali ini, termasuk beberapa pertanyaan teman-teman yang menurut saya jawabannya panjang kalau harus saya ketik di kolom komentar. Disclaimer on dulu seperti biasa, jawaban ini adalah pendapat pribadi ya, jadi teman-teman tetap lakukan analisa kalian sendiri. Saya akan mulai dari mengajak teman-teman untuk melihat bahwa pergerakan saham jangka pendek itu fluktuatif ya, fluktuatif. Itulah kenapa investasi saham itu termasuk yang tinggi risiko, karena hari ini dan besok itu bisa bergerak terus gitu ya. 1%, 2%, naik, turun. Itu hal yang sangat wajar. Dan yang paling mempengaruhi adalah sentimen atau news yang berkaitan dengan emiten tersebut. Kalau kita ngomongin properti, apa sih sentimen yang paling akrab dengan properti gitu ya? Kalau menurut saya jawabannya adalah suku bunga. Suku bunga. Kenapa suku bunga? Karena bagi masyarakat saat ini, kalau mereka mau ngambil rumah, mau transaksi rumah, kecenderungannya ya marketnya adalah KPR. Gitu ya. Kalau kita ngomongin KPR, kita ingin mendapatkan best deal, artinya mendapatkan suku bunga yang murah. Sementara kalau suku bunganya lagi tinggi, artinya ya cicilannya bakal makin besar. Efeknya apa? Dianalogikan bahwa asumsinya ketika suku bunga naik, maka orang-orang jadi lesu untuk beli rumah gitu ya. Triggernya apa sentimen ini? Setelah bulan Juli 2022 tahun lalu, inflasi itu turun terus, turun, dan akhirnya mulai spike kembali, naik gitu ya. Ini inflasi rate-nya US, teman-teman. Nah, ketika inflasinya naik, apa yang terjadi? Biasanya market secara psikologi akan cemas gitu ya, akan mulai cemas. Ini inflasinya spike sekali saja ya, kurang lebih begini terus turun, atau malah begini terus gitu ya, malah tambah naik seperti tahun lalu ya, dari 2021 sampai 2022 berkepanjangan. Nah, inilah yang membuat emiten-emiten properti menurut saya tertekan gitu ya dalam 1 bulanan terakhir ini, dan bukan cuma BSDE, CTRA, SMRA, DILD, ada yang komen juga ya, itu mengalami tekanan dan mengalami penurunan harga sahamnya. Tetapi kalau kita balikin lagi gitu ya kepada diri kita sebagai investor, yang kita lihat adalah kinerjanya juga ya. Kinerjanya itu penting untuk mengamati bagaimana pergerakan perusahaan secara jangka pendek kuartalannya gitu ya. Nah, semester 1 2023 BSD itu masih mencatatkan pendapatan ya naik 30%, laba bersihnya naik 165%. Ini capaian yang masih bagus dan masih sangat on track dengan proyeksi saya ketika mulai masuk di BSDE. Cuman gitu ya, kalau teman-teman lihat, Bang, kok kuartalannya BSDE turun, bahaya nggak nih? Kalau menurut saya, kuartal 2 gitu ya, itu kan ada momen bulan Ramadan, ada momen Idul Fitri, di mana bulan Ramadan itu orang-orang berpuasa, males untuk survei rumah kalau mau beli gitu ya. Demikian juga dengan adanya momen Idul Fitri, ada apa di situ? Ada hari libur, transaksi akad kredit makin berkurang ya. Ada mudik itu butuh budget, yang tadinya mau nge-DP rumah dulu, ntar dulu deh DP rumahnya ya kita pakai sedikit untuk pulang kampung gitu. Ini momen-momen setahun sekali. Jadi menurut saya wajar kalau penjualan rumah sedikit melambat gitu ya di kuartal 2 karena ada momen-momen tersebut. Nah, catatannya teman-teman, pertama buat kita sebagai investor, oke, kita itu lagi nggak sedang trading kan ya, kita sedang invest. Beda cerita kalau teman-teman adalah trader, swing trade gitu ya, menggunakan technical analysis, indikatornya ada moving average, ada price action dan lain-lain. Kalian mau take profit dulu, mau cut loss dulu dan lain-lain, terserah gitu ya, terserah. Karena apa? Karena dasar mengambil keputusannya beda. Nah, sedangkan kita sebagai investor, kita punya dasar sendiri dalam mengambil keputusan gitu ya. Perusahaannya baik-baik aja, kinerjanya bagus, labanya naik. Secara prospek bisnis masih cukup bagus di tahun ini untuk bisa menggerakkan pendapatannya gitu ya, penjualan propertinya. Nah, kenapa kita harus mulai cemas gitu ya kalau melihat bahwa secara bisnisnya masih cukup kuat gitu ya. Nah, sentimen-sentimen yang menghampiri sekarang menurut saya sifatnya adalah
sementara dan hal yang biasa. Kenapa hal yang biasa? Kalau teman-teman makin lama nanti di bursa, kalian akan tahu bahwa berita-berita mengenai supply minyak terganggu, cadangan minyak di Arab, cadangan minyak di Rusia, cadangan minyak di US, itu adalah hal-hal yang biasa saja gitu ya. Biasa saja dan sudah sering keluar berita ini. Jadi ini bukan sama sekali bukan hal yang baru. Yang patut dijadikan apa ya? Catatan penting itu adalah kalau sesuatu itu bisa mengganggu supply dan demand dalam jangka panjang. Contoh ketika Rusia dan Ukraina perang. Fokusnya ke perang, apa yang menjadi komoditas Rusia dan Ukraina waktu itu terdampak gitu ya, supply demand-nya benar-benar terhambat. Ketika itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, nggak heran harga coal, harga minyak, dan lain-lain bisa rally dan bertahan di atas gitu ya. Lihat deh sekarang teman-teman, harga coal sempat turun ke 100-an gitu ya, naik ke 150, 160. Kelihatannya susah naik lagi, bahkan mungkin akan turun gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada faktor yang mempengaruhi supply dan demand itu begitu kuat seperti faktor perang saat itu. Jadi kalau menurut saya hal ini adalah hal yang biasa saja. Toh secara year to date BSDE masih naik 20% teman-teman buat investor yang sudah lama dari tahun lalu yang sudah mulai koleksi-koleksi dari 850, 900 lumayan sudah 30%-an. Tapi kalau kalian baru masuk di year to date lumayan juga 20%. Dan kalau misalkan teman-teman baru ngambil gitu ya, misalkan dari ngambilnya 1100 sekarang 1040 kan masih minus 10% atau bahkan BEP. Menurut saya juga nggak nyangkut-nyangkut amat gitu ya. Jadi dalam pandangan saya masih on track dan masih layak dipertahankan. Hanya saja kita perlu mengabaikan pergerakan jangka pendek dan memberikan waktu yang lebih panjang. Silakan dievaluasi secara berkala, kuartalan, dan melihat satu apakah sesuai dengan proyeksi teman-teman gitu ya. Lalu lihat juga bagaimana pertumbuhan selanjutnya dan faktor-faktor sekelilingnya tadi gitu ya. Apalagi kita mau masuk ke tahun pemilu dan lain-lain. Silakan teman-teman investor untuk boleh dielaborate lagi. Terakhir, mungkin saya akan tutup dengan skenario-nya gitu ya. Kapan sih harga saham itu rally? Kemarin harapan saya sebenarnya BSDE bisa rally gitu ya. Pertama, kinerjanya harus naik dulu. Di bagian ini terpenuhi BSDE ya. Kinerjanya sudah naik dulu. Yang kedua, sentimen positif. Ini penting gitu ya, penting. Bang, berarti modelnya ini dong bergantung sama news dong? Enggak. Kenapa saya bilang saya nggak bergantung sama news? Karena ketika saya melakukan pembelian atau akumulasi, saya membeli dari fundamentalnya. Belum ada newsnya nggak apa-apa. Saya dapat di harga yang murah. Saya dapat di harga yang menurut saya best deal gitu ya. Nah, ketika sentimennya datang, mulai banjir, mulai masuk gitu ya, harga sahamnya mulai naik pelan-pelan sampai di titik di mana kita merasa sudah sampai di harga wajarnya, ya kita taking profit. Selama sentimennya belum ada, sejujurnya agak sulit buat saham tersebut untuk bisa mencapai all time high-nya, katakanlah. Itu butuh kayak dorongan yang membuat market bergairah. So, buat kita holdernya BSDE, menurut saya sih tenang aja, kasih waktu kesempatan sambil nunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sentimennya membanjiri emiten-emiten properti. So, gitu aja jawaban saya. Semoga bisa membantu buat teman-teman jadi investornya BSDE. Dan kalau ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.